Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Widianto, NPM 1804041172. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang uang elektronik dan digital perspektif Islam. A. Uang elektronik dan digital. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini di negeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan. Maka, satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat ukur atau medium of exchange, dan disebut dengan satuan uang. Dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Seiring dengan kemajuan zaman, bentuk pembayaran dengan uang pada hari ini mengarah kepada sesuatu yang lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali, hanya berupa kode digital yang berada di server, kartu chip, atau smartphone seseorang yang disebut dengan uang elektronik atau e-money, atau mata uang digital atau digital currency. Menurut jenisnya, pembayaran digital atau virtual currency terdiri dari dua macam, yaitu 1. Uang elektronik atau digital yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis komputer maupun smartphone seperti Telkomsel Cash, Paytrend, Indosat Dompetku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis virtual currency ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan. Kedua, virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi yang biasa dikenal dengan sebutan cryptocurrency, di mana untuk setiap transaksi, data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi. Melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital, dalam uang elektronik terdapat nilai tersimpan atau storage value atau prabayar atau prepaid, di mana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis chip atau server. Nilai uang yang terdapat pada uang elektronik akan secara otomatis berkurang pada saat pengguna melakukan pembayaran. Uang elektronik digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran atau multi-purpose payment, sehingga berbeda dengan instrumen single purpose seperti yang terdapat pada kartu telepon. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12-PBI/2009 tentang uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Pemerintah melalui Bank Indonesia telah menyempurnakan aturan uang elektronik melalui perubahan payung hukum dari PB nomor 1112-PBI-2009 menjadi PBI nomor 168-PBI-2014. Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 16-PBI-2018 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa uang elektronik atau electronic money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. A. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. B. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. C. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. D. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. B. Manfaat uang elektronik. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran secara cepat dengan biaya relatif murah. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan e-money jauh lebih singkat dibandingkan dengan kartu kredit, juga mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
elektronik memberikan berbagai keuntungan berupa manfaat yang tinggi seperti memberikan kecepatan dan ketelitian dalam bertransaksi. Dapat digunakan untuk segala bentuk transaksi yang bernilai kecil ataupun dengan frekuensi tinggi, praktis dan mudah digunakan untuk bertransaksi, serta lebih efisien dibanding dengan uang tunai. Manfaat uang elektronik diantaranya 1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Kedua, tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen, akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil atau receh. Ketiga, sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi seperti transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-lain. 4. Resiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, pencurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang selama media non-tunai yang digunakan. 5. Sistem pembayaran non-tunai lebih efisien, memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank serta biaya pengawalannya. C. Jenis-jenis transaksi dan macam-macam uang elektronik atau e-money. 1. Jenis-jenis transaksi e-money. Terdapat 5 jenis transaksi e-money, diantaranya ialah A. Penerbitan atau issuance dan pengisian ulang atau top-up atau loading. Pengisian nilai uang ke media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang. B. Transaksi pembayaran dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. C. Transfer. Fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit. D. Tarik tunai. Fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik. E. Refund atau redeem. Penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit. Kedua, macam-macam e-money. Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini uang elektronik dibedakan atas dua jenis, yaitu 1. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit, juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Kedua, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini, pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. B. Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik bedakan ke dalam dua bentuk, diantaranya reloadable atau uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang. 2. Disposable. Uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang. C. Berdasarkan jangkauan penggunaannya, uang elektronik dibedakan menjadi dua, diantaranya 1. Single purpose. Single purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi. Misalnya, uang elektronik hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum. Kedua, multipurpose. Multipurpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Contoh, suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam berbagai jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar telepon, jasa transportasi, pembayaran pada minimarket, dan lain-lain, cukup menggunakan satu kartu. D. Berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit atau registered. Kedua, uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit atau unregistered. D. Konsep uang elektronik dalam perspektif Islam. Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajarannya. Al-Quran malah memberitakan bahwa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Perkembangan uang elektronik mendapat tanggapan oleh para ulama dengan dikeluarkannya fatwa nomor 116/DSN/MUI
9/2017 tentang uang elektronik syariah dalam fatwa MUI ditentukan bahwa dalam pengadaan dan pemanfaat uang elektronik dihindari dari segala transaksi riba, tadlis, goror, dan risyah. DSN MUI memutuskan menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah dengan beberapa ketentuan umum sebagai berikut. 1. Uang elektronik atau electronic money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut. A. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. B. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi. C. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. D. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Kedua, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan atau transfer dana. Keempat, penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Kelima, pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. E. Akad-akad pada uang elektronik. 1. Akad jual beli atau al-bai. Dalil diperbolehkannya jual beli dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275, artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan hadis Nabi, artinya dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, akad wadiah. Dalil diperbolehkannya wadiah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan atau menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Ketiga, akad saraf. Secara bahasa, saraf berarti tambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Secara istilah, saraf adalah bentuk jual beli nakdain baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Jadi syaraf dalam istilah fikih muamalah kontemporer adalah transaksi jual beli mata uang baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Akad saraf dapat dianalogikan atau kias dengan uang elektronik karena terdapat beberapa kesamaan karakteristiknya. Keempat, akad ijarah. Akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut fatwa DSN MUI nomor 09/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan ijarah, akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Kelima, akad wakalah. Secara bahasa, wakalah adalah melindungi. Menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wakalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Keenam, akad qarad. Akad qarad yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Akad qarad dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan memegang uang elektronik. Kesimpulan dalam video ini, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat, karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengulangi jumlah uang yang beredar. Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam uang elektronik terdapat nilai tersimpan atau stored value
atau prabayar atau prepaid, di mana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik akan secara otomatis berkurang pada saat pengguna melakukan pembayaran. Perkembangan uang elektronik mendapat tanggapan oleh para ulama dengan dikeluarkannya Fatwa nomor 116/DSN MUI-9/2017 tentang uang elektronik syariah. Dalam fatwa MUI ditentukan bahwa dalam pengadaan dan pemanfaatan uang elektronik dihindari dari segala transaksi riba, tadlis, gharar, dan riswah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.